Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiantawi Pratiwi dengan NIM L021191052 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perbedaan penyuluhan zaman dahulu dengan metode penyuluhan zaman sekarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyuluhan. Konotasi istilah penyuluhan sebagai penerangan dipengaruhi oleh istilah bahasa Belanda yaitu verlichting. Ver berarti depan dan lighting berarti lampu atau suluh. Sebagai sebuah tindakan praktis, penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penyuluhan tidak lain adalah untuk kehidupan manusia yang berkualitas dan bermartabat. Ilmu penyuluhan mampu menjelaskan secara ilmiah transformasi perilaku manusia yang dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa, komunikasi, dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan lingkungan fisiknya. Penyuluh sering digambarkan sebagai aktivitas petugas dari lembaga tertentu datang ke sebuah pertemuan, berceramah, lalu tanya jawab, dan akhirnya pergi. Di kalangan awam, hal inilah yang dianggap sebagai sebuah penyuluhan. Hanya pada tataran orang baru tahu akan sesuatu. Nah, menjadi tanggung jawab kita bersamalah sebagai insan cendekia di bidang ilmu penyuluhan untuk bersama-sama dan mengembangkan citra yang benar dan utuh tentang penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan sebuah gerakan transformasi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki dengan pendekatan edukasi, melakukan upaya penyelesaian masalah menuju tatanan kehidupan yang lebih bermutu dan bermartabat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan penyuluhan di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan penyuluhan mulai tercatat bersamaan dengan terjadinya Departemen Pertanian Lenbo pada tahun 1905. Hal ini dilakukan oleh semacam penyuluhan pertanian atau Lenbo Advisor yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan nasihat tentang pertanian. Kegiatan penyuluhan meningkatkan sejalan dengan didirikannya Lenbo School tahun 1908 yang lulusannya dibebantukan pada nasihat pertanian. Pada tahun 1993, kegiatan penyuluhan yang berorientasi hanya pada peningkatan produksi saja. Filsafat yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan institusi pendidikan atau pemerintah atau birokrasi yang dibangun dengan orientasi peningkatan produksi di sektor pertanian, termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, periklanan, dan peternakan juga perlu ditinjau kembali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode penyuluhan zaman dahulu. Pada zaman dahulu lebih sering menggunakan metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pertemuan yang paling sederhana dan paling sering diselenggarakan untuk mengunggah kesadaran minat dan sasaran penyuluhan. Metode ceramah umumnya diselenggarakan di dalam suatu tempat tertentu, terbuka atau tertutup, dengan jumlah peserta yang relatif besar sekitar 50-500 orang, tergantung kapasitas ruangannya. Pada metode ini, penyuluhan lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk menyampaikan tanggapannya. Ceramah biasanya diikuti diskusi dengan mengajukan pertanyaan untuk menjelaskan hal-hal yang penting. Ceramah yang diikuti oleh diskusi digunakan untuk memusatkan perhatian massa dan suatu masalah. Metode ini biasanya lebih melibatkan petugas penyuluh untuk memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang akan dijelaskannya. Selanjutnya yaitu metode penyuluhan di zaman sekarang atau di zaman modern. Pertama yaitu metode berdasarkan teknik komunikasi. Metode berdasarkan teknik komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu antara yang langsung
muka ke muka atau face to face communication, dan yang tidak langsung atau indirect communication. Metode yang langsung ini dianggap lebih efektif, meyakinkan, dan mengakrabkan hubungan antara penyuluh dan sasaran, serta cepatnya respon atau umpan balik dari sasaran. Dalam kondisi terbatasnya personalia, kurangnya sasaran transportasi, terbatasnya biaya dan waktu, maka metode ini kurang efisien. Metode yang tidak langsung yakni metode yang tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi menyampaikan pesannya melalui perantara medium atau media. Contohnya adalah media cetak, majalah, koran, media elektronik seperti radio, televisi, media pertunjukan atau sandiwara, pameran, dan lain-lain sebagainya. Metode tidak langsung ini dapat menolong banyak sekali apabila metode langsung tidak memungkinkan digunakan, terutama dalam upaya menarik perhatian dan mengubah hati sasaran. Siaran lewat radio dan televisi dapat menarik banyak perhatian bila ditangani secara tepat. Pamerannya baik diselenggarakan akan baik memberikan kesan yang lama dan meyakinkan. Selanjutnya yaitu metode berdasarkan indera penerima. Berdasarkan indera penerima, pada sasaran metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi metode yang dapat dilihat, metode yang dapat didengar, serta metode yang dapat dilihat dan didengar. Dalam metode yang dapat dilihat, pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan. Contohnya adalah metode publikasi barang cetakan, gambar atau poster, dan lain-lain sebagainya. Pertunjukan film bisu dan slide tanpa penjelasan lisan, pameran tanpa penjelasan lisan, surat menyurat, dan sebagainya dalam metode yang dapat didengar. Pesan penyuluhan diterima oleh sasaran melalui indera pendengaran. Yang terakhir yaitu metode berdasarkan jumlah, sasaran, dan proses adopsi. Berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi, maka penyuluhan dibedakan menjadi hubungan perseorangan, hubungan kelompok, dan hubungan massal. Metode dengan hubungan perseorangan digunakan penyuluh untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masing-masing orangnya, misalnya adalah kunjungan ke rumah, ke kantor, pengiriman surat kepada perseorangan, dan hubungan telepon. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai metode penyuluhan zaman dahulu dan zaman sekarang. Semoga video yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.